Lintas Banua Sepekan kembali ke hadapan Anda. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah berharap di usia yang ke-56, Persatuan Tunanetra Indonesia Kota Banjarbaru dapat lebih sejahtera di dunia maupun di akhirat kelak, dengan mengupayakan mereka memiliki kartu BPJS Kesehatan. Sementara itu, Ketua Pertuni Kota Banjarbaru Santoso berterima kasih kepada Pemko Banjarbaru yang selama ini telah banyak memberikan berbagai bantuan, seperti rumah, pelatihan kerja, dan lainnya. Sekretaris Daerah Sekda Kota Banjarbaru Said Abdullah hadir dalam acara HUT ke-56 Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni serta memperingati Hari Tulisan Braille Sedunia. Dalam kegiatan HUT Pertuni tersebut, Said Abdullah menyebut pemerintah Kota Banjarbaru akan terus memfasilitasi Pertuni Kota Banjarbaru. Juga terus membina usaha mereka seperti membuat telur asin, membuat kue, dan lainnya. Di samping tetap akan memberikan pelatihan lagi nantinya kepada mereka. Menurut Said Abdullah, Pemko Banjarbaru juga telah mengupayakan agar mereka semua dapat memiliki kartu BPJS Kesehatan dan telah menyediakan mobil operasional antar jemput untuk Pertuni Kota Banjarbaru agar bisa beribadah sholat Jumat di Masjid Agung. Insyaallah pemerintah Kota Banjarbaru akan terus memfasilitasi sehingga mereka sejahtera dunia dan akhirat. Yang tadi sudah sampaikan, mereka sangat senang sekarang alhamdulillah punya rumah kan, alhamdulillah rumah dan juga ada usaha. Apa yang diharapkannya tentang klinik pijat bersama, insya Allah kami akan realisasikan. Juga hal yang lainnya pelayanan kesehatan. Sekarang kami sudah usahakan mereka supaya punya BPJS semuanya. Sementara itu, Ketua Pertuni Kota Banjarbaru Santoso berterima kasih kepada Pemko Banjarbaru karena selama ini pemerintah telah banyak memberikan berbagai bantuan seperti rumah tempat tinggal, pelatihan kerja, dan banyak lagi yang lainnya. Harapannya kami tidak ada, yang penting kita berusaha untuk meningkatkan tentang sejarah dari Pertuni dengan baik. Dan semoga untuk kedepannya makin lama makin dikenal masyarakat. Selama ini Pemko bagaimana pandangan Pertuni sendiri, Pak? Alhamdulillah baik. Baik, Pala, hubungan Pala. Yang sudah diberikan yang Yang kita dari rumah ada sudah. Sebutkan tahun berapakah Pertuni Indonesia didirikan? Pengajian itu ada tiap tahun. Berarti difasilitasi Pemko aja, Pala? ya semuanya. Saat ini Pertuni Kota Banjarbaru beranggotakan 71 orang dengan 34 kepala keluarga dan bersyukur semuanya sudah banyak mendapat bantuan dari Pemko Banjarbaru. Rismana, Banjar TV. Pemirsa, sejumlah guru honorer K2 datangi anggota DPRD Banjarmasin. Ini menyusul tidak adanya formasi guru bahasa Inggris pada seleksi P3K di Banjarmasin dan tidak adanya kepastian pembayaran gaji atau upah guru honorer K2. Sementara itu, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin Mathari mengaku sudah mengupayakan hal itu, hanya saja pencairan masih dalam proses dan mekanisme yang berlaku. Tidak adanya formasi guru bahasa Inggris saat seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di Banjarmasin, serta belum keluarnya gaji atau upah guru honorer membuat sejumlah guru honorer kategori 2, K2 menemui dan mengadu ke Wakil Rakyat DPRD Banjarmasin. Kali ini menemui Mathari, Ketua Fraksi PKS DPRD Banjarmasin yang juga Wakil Ketua Komisi 1. Dalam pertemuannya, sejumlah guru honorer yang rata-rata sudah puluhan tahun mengabdi berkeluh kesah menyampaikan perasaan mereka karena tidak adanya formasi guru bahasa Inggris, serta telah dinyatakan lulus namun tidak ada formasi termasuk gaji yang belum dibayar. Ini seperti disampaikan Ketua K2 Kota Banjarmasin Nur Fatimah usai menyambangi DPRD Kota Banjarmasin. Nah, kita bisa tes tadi. Ada bahasa Inggris. Ada berapa orang? Ada 9. Ini orang apa? 9 orang lah. Nah, gitu. Kemudian yang tidak ada formasi, kita informasinya mungkin diusahakan oleh dinas nantinya, tinggal penempatan keponakan. Yang dari kelurahan tadi mengusulkan juga, ini kan karena kedua ya, Bapak kita mau kelurahan yang tertinggal, istilahnya dari pertanian, dari kelurahan, dan dari kecamatan. Jadi meminta bantu kepada Dewan supaya bisa mengusahakan yang tertinggal tadi bisa mengkompetisi juga. Memang sudah ada anggarannya, cuman yang minta itu supaya jangan
dirapel gitu nah. Kalau bisa. Tapi kalau kalinya setiap tahun memang begitu. Tidak bisa entah kenapa katanya SK apa itu namanya, SK pencairan itu mah. Kemarin sudah ada informasi juga dari dinas. Ada, cuman bulan Februari katanya tanda tangan, gajian dari Maret, awal Maret dan akhir Maret. Namun usai mendengar penjelasan dari Matahari, salah satu anggota dewan yang duduk di badan anggaran tersebut, pihaknya sedikit lega karena setelah dipertanyakan ke pihak terkait, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah, ternyata untuk formasi tersebut dalam tahap pengusulan kembali ke pusat. Sedangkan permasalahan gaji yang belum dibayar, saat ini juga dalam tahapan proses dan dipastikan dibayar hanya terkendala teknis. Pihaknya berharap berbagai permasalahan yang dihadapi tenaga honorer khususnya K2 ini bisa segera diselesaikan. Tim Liputan Banjar TV. Sementara itu, perwakilan anggota DPRD Banjarmasin yang duduk di Badan Anggaran dari fraksi PKS Matahari yang menemui langsung para guru honorer, mengaku pihaknya sudah melakukan rapat beberapa waktu lalu dengan Pemko dan dinas terkait serta Badan Anggaran. Adapun persoalan gaji tenaga honorer yang belum dibayar, hal tersebut masih dalam proses dan melalui mekanisme, namun dipastikan dibayar karena memang sudah masuk dalam penganggaran. Oleh karena pembahasan anggaran itu sudah komponen itu sudah dibahas dengan pihak dinas pendidikan, tentunya itu tetap dicairkan, diberikan gajinya kepada mereka. Karena apa? Tidak ada kemudian ketentuan yang harus menyetop gaji mereka gitu ya. Nah, kecuali tiba-tiba ada aturan setelah muncul katakanlah SK bagi P3K katakanlah, lalu yang honorer yang ada ini, yang tersisa ini tidak boleh lagi ngajar, kecuali seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu gitu kan. Dan saya tanyakan kepada dinas tadi bahwa penggajiannya masih dalam taraf proses. Insya Allah nanti paling akhir di Maret sudah bisa diberikan kepada mereka. Jadi bersyukur kepada terima kasih kepada dinas yang sudah juga memperhatikan kepada mereka. Nah, sementara terkait formasi guru honorer K2 untuk formasi bahasa Inggris, saat ini Pemko melalui dinas terkait sudah melakukan pengajuan dan usulan kembali ke BKN Pusat. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa Banjar TV, Kanwil Kemenak Kalsel menggelar roadshow moderasi beragama bagian dari program prioritas Kementerian Agama RI di tahun 2022. Sementara itu sesuai perjanjian dengan Kementerian Agama, Mandua Model Banjarmasin segera mengimplementasikannya pada 5 mata pelajaran agama, termasuk ekstrakurikuler agama dan kegiatan lainnya. Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalsel Muhammad Tamrin menyatakan akan terus memperkuat program moderasi beragama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama. Moderasi beragama bukanlah memoderasi ajaran agama, tapi lebih pada moderasi pemahaman dan pengamalan umat untuk menguatkan komitmen kebangsaan, toleransi aktif, serta mencegah paham keagamaan yang ekstrim. Mengingat Indonesia termasuk Kalsel dan Banjarmasin dengan kemajemukannya, terdiri berbagai suku, ras, aneka bahasa, dan lainnya, mampu dibingkai dengan persatuan dan kesatuan bersama. Oleh karenanya, moderasi keberagamaan ini sangat penting disosialisasikan dan dipahami di berbagai kalangan, termasuk kalangan pelajar di lingkup Kementerian Agama, para ASN, Kemenak, guru, dan lainnya. Dalam roadshow moderasi keberagamaan yang pertama di Mandua Model Banjarmasin, Kepala Kanwil Kemenak Kalsel meminta seluruh jajarannya mampu meningkatkan moderasi beragama sebagai benteng dari pengaruh ajaran yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Real yang harus kita laksanakan karena Indonesia dengan kemajemukannya, dengan ratusan suku dan bahasa yang berbeda, mari kita samakan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita satukan kebersamaan ini supaya Indonesia lebih maju. Ini di samping untuk Kementerian Agama kan kita di internal kita, baik untuk siswa-siswi, untuk madrasah di Kalimantan Selatan, kemudian ASN kita di Kementerian Agama, dan jangan lupa tokoh agama, lintas agama yang melewati kerukunan umat beragama. Di sana juga kita melaksanakan kegiatan
tahun 2022 ini juga tahun kerukunan, yaitu insya Allah akan dilaunching oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Tahun 2022 ini adalah tahun kerukunan, yaitu di bulan Agustus insya Allah. Bagi ASN Kemenak, moderasi beragama sangat diperlukan untuk menumbuhkan sikap keberagamaan, saling menghormati terhadap paham yang berbeda, menebarkan kasih sayang dan kedamaian. Mandua model Banjarmasin juga diharapkan menjadi contoh bagaimana kepemimpinan tenaga pendidik serta peserta didiknya mampu menerapkan moderasi beragama termasuk dalam bermedia sosial. Murtasiah, Banjar TV. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalsel, Dr. Muhammad Tamrin, mengingatkan Kementerian Agama di tahun 2022 menjadikan penguatan moderasi beragama sebagai program prioritas. Penguatan moderasi beragama ini harus dilaksanakan di kantor Kemenak Kabupaten Kota dan KUA Kecamatan, baik lintas agama maupun forum kerukunan umat beragama FKUB, termasuk di dunia pendidikan seperti madrasah. Tahun 2022 telah dicanangkan menjadi tahun toleransi internasional yang diharapkan bisa terwujud keharmonisan dan kerukunan intern dan antar umat beragama. Madrasah juga menjadi sasaran dalam kegiatan program prioritas Kementerian Agama. Karena itu pihaknya akan terus menggelar roadshow moderasi beragama di sarana pendidikan. Kepala Mandua Model Banjarmasin Abdul Hadi usai kegiatan menyatakan akan memasukkan moderasi beragama ini di mata pelajaran agama. Untuk penerapannya sesuai perjanjian dengan Kementerian Agama, yakni sebanyak 5 mata pelajaran agama, termasuk ekstrakurikuler agama, ditargetkan ada muatan moderasi beragama tersebut. Jadi kalau dari implementasinya di Mandua Kota Banjarmasin ini tentu peserta didik kita akan terus mengingatkan bahwa pentingnya menghargai perbedaan itu. Kemudian untuk guru-guru agama juga kami meminta agar melaksanakan atau memasukkan materi moderasi beragama ini pada bidang keagamaan gitu. Kalau dari segi perjanjian kinerja Kepala Madrasah dengan Kementerian Agama bahwa kegiatan moderasi beragama ini akan dimasukkan ke dalam pembelajaran agama khususnya ya. Jadi di pelajaran agama itu ada sekitar 5 mata pelajaran agama ini akan memasukkan materi moderasi beragamanya. Kemudian juga di kegiatan ekstrakurikuler keagamaan itu juga memasukkan ada target bahwa ada muatan-muatan moderasi beragama pada kegiatan ekstrakurikuler keagamaan khususnya. Dengan harapan para peserta didik bisa mengimplementasikan dalam berbagai sendi kehidupan agar tercipta sifat toleransi antar umat beragama guna terciptanya rasa persatuan dan kesatuan. Krishna, Banjar TV. Tuntas sudah lintas Banua sepekan kali ini, nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata saya Murtasiah dan yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.